Kembali saya Kang Timol Mahya TV melaporkan tentang sejarah Cirebon. Dalam episode ke-1 tentang terungkapnya putra mahkota yang lama dihilangkan dari sejarah Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon. Kali ini saya akan mengungkap kelanjutan tabir sejarah Penggi Keraton Kasepuhan. Selama bertahun-tahun, masyarakat hanya mengenal perjalanan sejarah Kesultanan Kasepuhan Cirebon dari narasi yang diwariskan secara umum. Namun di balik kisah besar kesultanan tersebut, berkembang penuturan lain yang diyakini sebagian kalangan sebagai bagian dari sejarah peteng atau sejarah gelap Keraton Kasepuhan Cirebon. Dalam sejumlah penuturan sejarah, disebutkan bahwa awal mula sejarah peteng sebenarnya bukan dimulai dari wafatnya Sultan Matangaji, melainkan jauh sebelumnya, yakni saat terjadinya pergantian tahta selepas mangkatnya Sultan Sepuh ketiga, Raja Jainuddin. Nama yang kini kembali banyak disebut adalah Pangeran Arya Natareja. Muhammad Sataria, sosok yang oleh sebagian kalangan diakini sebagai putra mahkota sah Sultan Sepuh ketiga, Keraton Kasepuhan Cirebon. Narasi tersebut disebut diperkuat oleh sejumlah data silsilah kesultanan, termasuk penuturan dari lingkungan Kesultanan Kanoman yang menerangkan bahwa Pangeran Arya Natareja memang merupakan putra mahkota Sultan Sepuh ketiga, Raja Jainuddin. Maka tahta Sultan Sepuh keempat disebut seharusnya jatuh kepada Pangeran Arya Natareja Muhammad Sataria. Namun, perjalanan sejarah berkata lain. Tahta kesultanan justru diduduki oleh adik bungsunya sendiri, yakni Pangeran Amir Sena, yang kemudian bergelar Sultan Sepuh keempat, Jainuddin kedua, Amir Sena. Peristiwa itulah yang oleh sebagian kalangan disebut menjadi gelap pertama dalam rangkaian panjang sejarah peteng Keraton Kasepuhan Cirebon. Yang menarik, dalam berbagai penuturan zuriyah, Pangeran Arya Natareja disebut tidak melakukan perebutan kekuasaan ataupun perang saudara terhadap adiknya sendiri. Beliau justru memilih menepi dari perebutan tahta dan lebih fokus menata kehidupan masyarakat. Sosok Pangeran Arya Natareja disebut dikenal luas sebagai ahli tata negara, ahli hukum, ahli ekonomi, sekaligus seorang mursyid tarekat Satariyah yang memiliki banyak pengikut. Namun terdapat satu kalimat yang hingga kini masih terus diceritakan turun-temurun dalam berbagai penuturan sejarah tersebut. Ketika mengetahui tahtanya diambil alih, Pangeran Arya Natareja disebut hanya mengucapkan satu kalimat pendek kepada adiknya, "Kau siapkah menerima karma?" Apakah kalimat tersebut hanya sekadar ungkapan kekecewaan seorang kakak terhadap adiknya, ataukah menjadi pertanda akan datangnya peristiwa besar yang kelak mengguncang kesultanan? Pertanyaan itu mulai kembali muncul ketika sejarah kemudian mencatat wafat tragis Sultan Sofiuddin Matangaji, putra dari Sultan Amir Sena, yang disebut menjadi korban kudeta dalam peristiwa berdarah di lingkungan Keraton Kasepuhan Cirebon. Kalimat itu kini menjadi salah satu bagian paling misterius dalam rangkaian sejarah peteng, sebab dalam filosofi tua masyarakat Cirebon dikenal sebuah keyakinan bahwa tahta yang bukan haknya akan dipunggel oleh waktu. Apakah kalimat tersebut hanya sekadar ungkapan kekecewaan seorang kakak terhadap adiknya, ataukah menjadi pertanda akan datangnya peristiwa besar yang kelak mengguncang kesultanan? Pertanyaan itu mulai kembali muncul ketika sejarah kemudian mencatat wafat tragis Sultan Sofiuddin Matangaji, putra dari Sultan Amir Sena, yang disebut menjadi korban kudeta dalam peristiwa berdarah di lingkungan Keraton Kasepuhan Cirebon. Menariknya lagi, Sultan Sofiuddin Matangaji justru disebut memiliki kedekatan spiritual dengan uanya sendiri, Pangeran Arya Natareja. Dalam berbagai penuturan, Sultan Sofiuddin muda disebut menjadi salah satu murid tarekat Satariyah yang dibimbing langsung oleh Pangeran Arya Natareja. Bahkan, gelar Matangaji diyakini diberikan langsung oleh Sang Uwo karena dianggap telah matang dalam ilmu agama dan mengaji. Namun sejarah kembali berubah arah. Selepas mangkatnya Sultan Amir Sena, Pangeran Sofiuddin Matangaji naik tahta menjadi Sultan Sepuh kelima Keraton Kasepuhan Cirebon. Masa pemerintahannya kemudian disebut menjadi awal dari gelap kedua dalam sejarah peteng.
Dalam sejumlah penuturan sejarah yang berkembang, Sultan Matangaji dikenal sebagai sosok yang keras terhadap campur tangan kolonial Belanda. Sikapnya itu disebut membuat kekuatan kolonial mulai merasa terancam. Di tengah situasi itulah, nama Ki Muda Hasanuddin mulai muncul. Berbeda dengan Sultan Matangaji yang berasal dari garis Zuriyah Kesultanan, Ki Muda Hasanuddin disebut hanyalah seorang abdi dalam yang kemudian naik menggantikan Sultan Sepuh kelima setelah terjadinya peristiwa berdarah di Pintu Ukir Kawi. Peristiwa itulah yang hingga kini terus menjadi perdebatan panjang dalam sejarah. Keraton Kasepuhan Cirebon, sebagian kalangan mulai mempertanyakan apakah gugurnya Sultan Matangaji merupakan bagian dari rangkaian karma sejarah yang pernah diucapkan Pangeran Arya Natareja, ataukah seluruh peristiwa tersebut hanyalah konflik politik biasa dalam perebutan kekuasaan. Kesultanan pada masa kolonial, biarlah masyarakat dan para peneliti sejarah yang menilainya. Namun satu hal yang kini mulai menarik perhatian publik adalah kenyataan bahwa sosak-sosak yang berani membuka kembali tabir sejarah Peteng justru disebut berasal dari Trah. Pangeran Arya Natareja Muhammad Satariah yang selama ini diyakini perlahan dihilangkan dari narasi besar sejarah Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Saya Kang Timol dari Mahayana TV. Dan mungkin tabir sejarah Peteng Cirebon yang selama ratusan tahun tertutup itu kini baru banner-banner mulai terbuka. Sejarah ini dikutip dari sumber Wikipedia Kesultanan Kasepuhan, pandangan Dr. Opan Safari tentang sejarah Peteng, desertasi Dr. Pangeran Hempi Raja Keprabonan, serta buku Perjuangan Sejarah Peteng Pangeran Kuda Putih. Kami akan terus menghadirkan fakta dan penelusuran terkait sejarah ini di episode selanjutnya.